Sini kami akan menjelaskan tentang sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Apa sih yang dimaksud sinkronik itu, Siti? Sejarah sinkronik adalah pendekatan sejarah yang mempelajari peristiwa dalam satu periode waktu tertentu tanpa memperhatikan perkembangan atau perubahan yang terjadi sebelumnya atau sesudahnya, fokus pada aspek yang terjadi pada waktu yang sama di berbagai tempat. Bagaimana sih cara berpikir sinkronik itu? Cara berpikir sinkronik berarti berpikir dalam ruangan tanpa terbatas dalam waktu, menganalisis suatu kejadian di suatu atau beberapa tempat. Cara ini sangat penting dan berfungsi untuk menganalisis kejadian suatu tempat pada waktu tertentu. Mengapa konsep sinkronik diperlukan dalam menulis sejarah? Tujuan berpikir sinkronik adalah melihat perubahan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Bagaimana sih hasil yang didapat dengan menggabungkan konsep berpikir sinkronik? Dengan adanya pendekatan berpikir sinkronis, setiap kejadian yang telah terjadi di masa lalu bisa diperlihatkan secara mendetail menyeluruh. Apa saja ciri-ciri sinkronik? Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu, melibatkan kejadian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter bersifat horizontal. Jadi itu ya teman-teman pengertian dari sinkronik. Lanjut kita ke pertanyaan kedua, materi kedua, yaitu apa sih yang dimaksud tentang diakronik itu? Jadi diakronik adalah memanjang dalam waktu namun terbatas pada ruang. Peristiwa disusun berdasarkan urutan waktu diri awal hingga akhir supaya tidak berlompat-lompat dan berujung pada kekeliruan. Mengapa dalam melihat peristiwa sejarah harus menggunakan konsep berpikir diakronik? Bisa dengan mudah mengetahui urutan waktu secara runtut dari setiap kejadian yang telah terjadi pada masa lalu. Bagaimana keterkaitan berpikir diakronik dalam sejarah? Melihat peristiwa sejarah sebagai sesuatu bagian dan rangkaian atau urusan peristiwa. Mengapa konsep diakronik memiliki keterkaitan dengan konsep kronologi? Karena berpikir diakronik ini mementingkan proses yang mana berkaitan dengan adanya kronologi dari suatu peristiwa yang terjadi, maka cakupan bahasa dalam konsep berpikir diakronik ini akan lebih luas, menyeluruh, bahkan mendetail. Kesimpulan perbedaan sinkronik dan diakronik itu apa? Jadi berdasarkan penjabaran di atas, maka perbedaan konsep berpikir sinkronis dan diakronis terletak pada cakupan waktu dan ruangnya. Konsep berpikir sinkronis tidak berfokus pada waktu, sedangkan diakronis menekankan aspek waktu ketimbang cukupnya ruangnya.